Kemudian yang termasuk pelajaran tradisional itu aspek yang kedua adalah tugas siswa, di mana siswa menyelesaikan lembar kerja, mengerjakan esai, atau menulis secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, penilaian siswa. Setelah tugas dikerjakan, pengajar akan memberikan nilai untuk tugas tersebut dan memberikan masukan kepada siswa. Ya, ini Repo menjelaskan kepada kita bahwa pembelajaran tradisional itu umumnya seperti ini. Nah, instruksi langsung. Bentuk instruksi langsung dapat berbeda-beda, tetapi biasanya melibatkan pengajar yang memimpin kelas. Nah, tujuan instruksi langsung ini masih dapat dipertahankan selama transformasi teknologi. Di sini disebutkan instruksi langsung mengkomunikasikan informasi tentang topik dan sasaran pelajaran serta memberikan penjelasan tentang tugas kepada siswa. Kemudian instruksi langsung harus menarik, berurutan, mudah diikuti, dan dengan tingkat kesulitan yang tepat untuk setiap tingkat siswa. Jadi instruksi langsung ini masih dapat digunakan dalam pembelajaran transformasi teknologi. Nah, seperti pelatihan kita ini, semuanya disetting oleh panitia Repo Indonesia, sudah disusun secara urut, bertahap, dan sedapat mungkin mudah untuk dipahami. Ya, sehingga pelatihan ini dibagi dalam 3 bagian besar, unit 1, unit 2, dan unit 3, yang telah Bapak Ibu baca dan diserahkan kepada kami tugas-tugasnya. Ya, kalau instruksi langsung biasanya satu pengajar di papan tulis, ya, tepat sebelum atau selama pengajaran. Ini dijelaskan dulu. Kemudian tantangan lainnya dari instruksi langsung ini, siswa sering menginginkan kesempatan mengajukan pertanyaan selama instruksi langsung. Kemudian yang ketiga, tantangannya jika sekolah tutup dengan alasan apapun, sulit untuk melanjutkan pembelajaran dengan belajar di rumah. Nah, ini sama seperti keadaan kita 1 tahun belakangan ini. Tugas siswa. Tugas siswa adalah apa saja yang dibuat oleh siswa. Bentuknya dapat bermacam-macam, misal tugas tertulis, seni kreatif, atau tugas kelompok. Tujuan tugas siswa saat mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik, Anda tidak boleh melupakan tujuan aspek pelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang harus selalu Anda ingat.
Jadi tetap tujuan pembelajaran adalah utama. Teknologi itu lebih berperan sebagai media mempermudah proses pembelajaran. Kemudian tujuan tugas siswa berikut ini akan tetap dipertahankan dalam selama transformasi teknologi. Seperti pemberian tugas memungkinkan siswa mempraktikkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan menunjukkan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, mereka dapat bekerja secara mandiri atau kelompok. Selanjutnya, agar dapat memperoleh bantuan sebaik-baiknya, siswa harus mengetahui harapan pengajar dan harus diberi referensi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ya, jadi aspek pembelajaran tradisional ini masih bisa masuk atau diadaptasi dalam pembelajaran berbantu atau berbasis teknologi. Berikutnya, salah satu tantangannya kita ambil misalnya, biasanya siswa hanya memiliki satu pilihan untuk mengumpulkan tugas. Normalnya tugas tersebut berupa penulisan makalah dan semua siswa mengumpulkan tugas yang mirip. Nah, ini tantangan bagaimana Bapak Ibu dalam pembelajaran teknologi ini tidak hanya atau satu pilihan tugas yang dapat dipilih. Kemudian tantangan kedua, misalnya ini tugas kelompok, ya. Jika tugas terlalu rumit bagaimana? Dan selanjutnya pada poin 4 dan poin 5. Ini sekolah ditutup, ya saat ini ya memang sekolah masih ditutup, akan tetapi sudah mulai mau pembelajaran terbatas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga aspek tradisional tadi yang bisa diterapkan dalam transformasi teknologi adalah penilaian siswa. Jadi setelah siswa belajar, ditugaskan, kemudian diperiksa oleh pengajar, baik tugas individunya maupun tugas kelompok. Dalam pembelajaran teknologi ini juga masih bisa dilakukan. Sebagaimana kemarin kita bahas di Google Form, ada tugas yang bisa dinilai otomatis, ada juga nilai atau tugas yang dinilai secara manual. Nah, ini tantangannya Bapak Ibu. Ya, secara tradisional tugas siswa dinilai setelah diselesaikan. Ini membatasi kemampuan siswa untuk merespon masukan dan membuat tugas yang lebih baik. Tantangan kedua, pengajar dapat membutuhkan waktu lama untuk menilai tes dan ujian. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan tugas, siswa akan menunggu pengajar memberi masukan. Nah, ini tantangannya. Bagaimana teknologi bisa
mengatasi tantangan penilaian tradisional ini. Nah, Bapak Ibu, pelajaran unit 3 pelajaran 1 ini selesai. Jadi tugasnya hanya membaca, kemudian menyelesaikan, kemudian ada tantangan. Ini untuk kita sendiri sebagai guru. Nah, ada RPP, diminta lihat lagi tugas siswa yang dihasilkan apa, dapatkah Anda melihat penilaiannya. Nah, ini tinggal diikuti saja instruksinya, kemudian dikumpulkan atau dibuat mark as done. Mentransformasikan pelajaran tradisional. Jadi pelajaran tradisional yang kita bahas di slide tadi, unit 3 pelajaran 1, ini dibahas di pelajaran 3. Mentransformasikan pelajaran tradisional bagian 2, tugas siswa. Menjadikan tugas siswa lebih dapat diakses. Kita lihat tantangan tradisional yang dapat diatasi dengan Google Workspace itu misalnya 1, semua siswa membuat jenis tugas yang sama, mengatur tugas kelompok di luar jam pelajaran, mengusahakan agar siswa selalu mengingat harapan Anda untuk tugas tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, untuk semua siswa membuat jenis tugas yang sama, ini sudah dibahas. Google Workspace menyiapkan fitur beberapa siswa mungkin memperoleh manfaat dari hal ini, tetapi mereka yang kesulitan menulis mungkin lebih mudah menggunakan pembelajaran mereka dalam bentuk video, infografis, atau presentasi. Ya, di Google Classroom, siswa dapat mengumpulkan banyak jenis file. Ada video, ada PDF, ada Google Dokumen, ada slide, ada juga hyperlink, ada Google Formulir untuk kuis. Itu semua bisa dimasukkan di Google Classroom sebagai penilaian siswa. Ya, Bapak Ibu, ini bocoran kisi-kisi bahwa jenis-jenis file ini itu nanti ada di salah satu ujian soal uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu harus tahu jenis file apa yang bisa dimasukkan di Google Classroom. Baik, selanjutnya ini sudah kita bahas kemarin di Google Classroom. Ya, bagaimana cara membuat penugasan. Bapak Ibu boleh dijawab di live chat. Pada bagian mana
kita bisa memulai membuat tugas. Ada di sana fitur forum, ada tugas, ada anggota, nilai. Nah, kira-kira untuk membuat tugas awal, kita memilih menu tab yang mana? Boleh dijawab di ruang chat. Ya, sudah banyak yang betul. Pilih tab tugas kelas, Bapak Ibu, yang tepat ya. Ini ada yang jawab tugas, ya betul. Tapi yang lebih tepatnya tab tugas kelas. Ya, di tugas kelas kita bisa memilih membuat tugas. Ya, ada Pak Adi di classwork. Ya, kalau bahasa Inggrisnya classwork. Ya, bagi Bapak Ibu yang di Google Classroom-nya masih berbahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia di bahasa Inggriskan, di channel ini sudah kami sampaikan cara mengubahnya, mentranslate bahasa dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Baik Bapak Ibu, terima kasih jawabannya. Ada yang menjawab detail sekali, ya. Terima kasih atas feedbacknya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Tugas kelompok di luar jam pelajaran. Nah, ini juga sudah teratasi dengan Classroom. Ya, bagaimana kita kenal ada dua tipe metode dalam pembelajaran jarak jauh atau online atau daring dalam jaringan. Ya, ada metode sinkronus dan satu lagi metode asinkronus. Bisa langsung, ada bisa tidak langsung, yaitu dengan penugasan seperti lewat Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini sudah ditampilkan untuk menetapkan tugas ke beberapa siswa tertentu, mulai dengan membuat penugasan baru. Ya, ini kemarin sudah kita jelaskan. Bapak Ibu bisa memberi tugas itu ke seluruh siswa atau memilih beberapa siswa saja di Google Classroom. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ya, di sebelah kanan, ini walaupun gambarnya tidak ada kata-kata, tapi kalau kita sudah lihat terbiasa dengan Classroom, kita tahu ini ada di pembuatan tugas. Ini ada checklist 1, checklist 2, checklist 3. Ada 3 siswa yang diberikan tugas tambahan. Tantangan yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Nah, saat memberikan petunjuk langsung, kemungkinan besar Anda akan mencoba menjelaskan kepada siswa tentang tujuan tugas dan harapan Anda tentang tugas yang benar. Ya, kecuali Anda mencetak
tujuan ini dan mengedarkannya. Jadi maksudnya instruksi dari gurunya itu jelas di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu mungkin ini ada pada salah satu latihan rubrik. Nah, apa itu rubrik? Rubrik merupakan rangkaian tujuan dan harapan yang dapat ditetapkan bersama penugasan. Jadi di Google Classroom itu ada menu rubrik di bawah menu topik. Nah, ini Bapak Ibu maksud rubrik itu adalah ini. Siswa dapat memeriksanya di Classroom kapan saja dan Anda dapat menjelaskan tujuan mana yang tercapai saat memberikan masukan. Nah, selanjutnya ada 3 langkah dasar yang harus diikuti saat membuat rubrik. Misalnya yang pertama, susun daftar kriteria yang Anda akan gunakan. Misal pengetahuan isi, pelafalan, kosakata, atau pembelajaran mandiri. Kemudian yang kedua, putuskan akan ada berapa tingkat pencapaian. Misalnya ada pemula, menengah, dan lanjut. Kemudian yang ketiga, tuliskan deskripsi setiap tingkat untuk setiap kriteria. Ini ada contoh dari rubrik. Ya. Ada tingkatannya, pemula, menengah, dan lanjut. Ada tugasnya, ada kata sifat, ada tanda baca. Nah, ini berbeda-beda setiap tingkatannya. Ini bisa dibuat di menu rubrik. Bapak Ibu bisa explore nanti di Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu tempat membuat rubrik di bawah topik. Nah, kalau topik ini yang kemarin seperti di pelatihan kita itu ada pra pelatihan, ada unit 1, unit 2, unit 3, dan uji kompetensi. Nah, rubrik ada di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa nanti dieksplorasi lagi. Ini kita membahas review singkat saja. Kemudian lanjut. Ini ada tampilan siswanya. Ya, memang ada 2 tampilan. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID sebagai guru dan juga menggunakan akun Gmail biasa sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu dalam waktu yang bersamaan bisa untuk mengecek sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, ini kalau kita lihat tampilan gambarnya, ini ada judul, ada deskripsi tugasnya, ada tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru, dan di sini ada menu yang Bapak Ibu untuk tampilkan atau menyerahkan tugas. Ya, kalau di siswa ingin menyerahkan tugas. Nah, di sini
Ada serahkan, ada tanda plus. Kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan tugas dengan file, Bapak klik tanda plus itu untuk melampirkan file atau link. Baru serahkan. Atau tandai selesai. Dan di bawah sini ada chat personal kepada guru langsung. Nah, kemudian kita lanjutkan. Terkait opsi berbagi kemarin Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kalau kita ingin berbagi akses, misalnya kita buat doc di Google Doc, itu ada berapa Bapak Ibu yang dapat kita bagi langsung? Boleh ditulis di live chat. Ya, di sini yang kita pelajari kemarin ada akses lihat saja. Ya, kalau akses lihat saja artinya orang lain hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah pekerjaan kita. Kemudian ada akses komentar dan ada juga akses editor. Nah, kalau kita ingin berkolaborasi, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kita ingin kolaborasi sama teman. Kita bagi akses yang mana Bapak Ibu? Apa kita akses lihat saja, komentar, apa editor? Ya, betul Bapak Ibu. Kita bagi akses editor agar teman tersebut bisa mengedit. Ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya di live chat. Kita lanjut. Untuk Google Meet itu aplikasi panggilan, ya, sudah kita sampaikan kemarin untuk conference. Nah, untuk jumlah panggilan dalam satu panggilan, kemarin kami sampaikan 250 ya Bapak Ibu. Nah, waktu kami lihat di grup repo belajar di mana saja itu Bapak Ibu dikonfirmasi oleh repo bahwa maksimal itu ada 100 orang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memanggil siswa bergabung di conference itu maksimal 100 siswa. Nanti Bapak Ibu tinggal pertimbangkan, semakin banyak bergabung maka akses internetnya itu berarti semakin banyak dipakai. Kalau sedikit berarti jaringannya kemungkinan bisa lancar. Nah, tinggal disesuaikan dengan keadaan jaringan di tempat Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau di atas 100? Nah, kalau dijawab oleh repo itu batasnya 100, Pak. Jadi untuk di atas 100 kemungkinan tidak bisa. Atau nanti jaringannya tidak lancar.
Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Bapak Ibu bisa menggunakan seperti yang saat ini saya lakukan dengan StreamYard. Jadi StreamYard ini Bapak Ibu dia juga bagian dari Google. Kerjasama dengan Google khusus menangani conference. Jadi mungkin Bapak Ibu hanya 30 siswa yang Bapak Ibu panggil atau 50 di Google Meet, tetapi dengan bantuan StreamYard ini Bapak Ibu bisa koneksikan dengan YouTube dan bisa banyak siswa yang melihatnya. Nah, untuk lebih lanjut banyak tutorial yang ada di YouTube seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke sini, yang dapat dibagikan saat presentasi. Ya, kemarin sudah kita bahas, Bapak Ibu, di hari pertama kalau saya tidak salah, pertemuan pertama. Itu di Google Meet bisa kita share screen, bisa kita bagikan Google Slide, Google Form, Jamboard, ya, Google Jamboard, ya, Google Doc dan lain-lain. Lanjut Bapak Ibu ke Google Doc, kisi-kisi berikutnya. Apa langkah kita kalau kita menggunakan Google Doc? Ya, untuk membuat komentar. Kemarin sudah kita jelaskan. Ya, bahwa langkah pertama kita harus pilih dulu objeknya Bapak Ibu. Kalau istilah itu di blok. Kemudian bisa klik kanan, pilih menu komentar. Ya, betul Bapak. Harus di blok dulu. Kemudian Google Slide, langkah untuk membuat presentasi baru. Nah, ini mintanya dari Google Drive. Jadi, ya seperti contoh kemarin, kita klik kanan atau klik tanda plus di Google Drive, dan kita pilih jenis dokumennya. Kita pilih misalnya Google Doc atau Google Slide atau Google Form. Oke, selanjutnya Google Form. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Untuk satu jawaban atau lebih dari satu jawaban yang benar, maka jenis pertanyaannya kita pilih centrang. Kemudian untuk Google Formulir juga, Bapak Ibu jangan khawatir kalau sudah terkirim linknya kepada siswa, Bapak Ibu masih bisa mengedit Google Formulirnya. Nanti tampilan yang akan tampil pada siswa itu terakhir kali Google Formulir yang telah Bapak Ibu edit. Ya, jadi maksudnya kalau sudah terkirim, ternyata Bapak Ibu masih mau perbaikan Google Formulirnya, itu tidak apa. Nanti tampilan terakhirnya itu tampilan yang setelah Bapak Ibu edit.
Kemudian Google Classroom, kolom yang dapat disesuaikan saat membuat kelas. Di Classroom itu nama, ya, nama kelas, mata pelajaran, dan ruangan. Kemudian selanjutnya, tugas kelas merupakan halaman di mana kita dapat membuat tugas baru untuk siswa. Nah, ini yang tadi kami tanyakan Bapak Ibu untuk membuat tugas itu tadi di tab tugas kelas atau workspace atau work class. Lanjut, kisi berikutnya Google Site. Google Site ini seperti kami sampaikan di hari pertemuan pertama, dua penggunaan Google Site yang paling efektif dalam pendidikan itu bisa kita mengatur materi karena dia halamannya seperti halaman website, dan juga jadi media untuk informasi kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki media sendiri untuk berbagi informasi dengan orang tua. Selanjutnya, yang dapat Anda tambahkan ke situs Google atau Google Site. Ya, bermacam-macam Bapak Ibu ya. Dokumen ya berupa Google Dokumen, Google Slide, Map, kalender, formulir, gambar, dan teks itu semua bisa ditambahkan di Google Site. Nah, ini ada yang bertanya bagaimana jumlah soal. Nah, jumlah soalnya itu Bapak Ibu untuk uji kompetensi sekitar 20-an soal. Ya, 20 sampai 23 jumlah soalnya Bapak Ibu. Dengan berbagai macam tipe soal. Ada tadi benar salah, ada jawab memilih 3 jawaban benar, 2 jawaban benar, dan seterusnya. Sama seperti tipe soal di latihan Bapak Ibu. Ya, PG-nya ada juga, pilihan gandanya ada juga. Oke, baik, lanjut. Ini materi berbagi dan berkolaborasi di unit 2. Tadi sama ya Bapak Ibu, ini masih nanyakan tentang pilihan ketika berbagi dengan orang, akses lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Nah, ini Bapak Ibu harus mengetahuinya. Kemudian menambahkan komentar pada dokumen dan memberi tugas kepada seseorang yang kamu disebutkan di komentar. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan soal benar salah. Ya. Kita buat pernyataan. Ada pernyataan dan kita disuruh milih jawabannya, pernyataan itu benar atau salah. Seperti kuis tadi. Nah, ini jawabannya adalah benar. Kemudian Google Form dan Google Sheet, maaf. Google Form dan Google Sheet. Yang pertama jenis pertanyaan
yang tidak dapat dinilai otomatis. Nah, ayo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas ada paragraf yang tidak bisa dinilai otomatis. Ada apa lagi Bapak Ibu? Ya, ada esai, ya. Tapi bukan jawaban singkat ya Bapak Ibu. Kalau jawaban singkat itu bisa dinilai secara otomatis. Ya, jawaban singkat bisa dinilai secara otomatis. Nah, ini jenis pertanyaan yang tidak dapat. Nah, ini salah satunya paragraf. Nanti Bapak Ibu bisa baca kembali kalau tidak salah di unit 2. Baik, selanjutnya saat mengirim formulir ke siswa, jawaban mereka disimpan di formulir. Kamu juga dapat menyimpan respon mereka di Google Spreadsheet ya Bapak Ibu ya. Ya, kemarin kita bahas Google Formulir, ada tab pertanyaan dan juga ada tab jawaban. Nah, jawaban itu bisa dibuka di spreadsheet atau Excel ya. Excelnya Google itu. Data-data yang diisi dari formulir. Ya, untuk jawabannya tidak usah dikirim ya Bapak Ibu. Nanti seperti latihan itu, otomatis terekam di email Bapak Ibu. Kemudian kami juga dapat melihat jawaban Bapak Ibu. Jadi tidak usah dikirim manual. Kalau sudah ujian dikirim saja selesai ujian. Seperti itu. Tandai sebagai selesai. Lanjut ya Bapak Ibu. Jika sekolah menggunakan Chromebook, nah ini pernyataan juga. Nah, ini mungkin saya singgung Chromebook-nya saja Bapak Ibu. Chromebook ini semacam aplikasi atau tablet di mana ketika siswa ujian itu dia tidak bisa membuka situs lain. Jadi dia terpaku di Google itu Bapak Ibu, Google Chrome. Nah, jadi ini salah satu fasilitas Google Workspace, ya, Chromebook. Selanjutnya Google Form dan Google Classroom. Ya, rilis tugas di Classroom. Ya, ya kita bisa jadwalkan Bapak Ibu. Ya, bisa tugaskan langsung, bisa dijadwalkan nanti kapan kita kasih tugas kepada siswa, disesuaikan dengan tanggal. Kemudian Google Doc dan Google Classroom. Jika ingin membagikan template laporan, nah ini yang kemarin saya sebut dan saya ulang berkali-kali Bapak Ibu. Kalau untuk siswa, setiap siswa dapat tanpa ganggu masternya, maka buat salin setiap siswa. Copy as student. Nah, kemudian lanjut, kamu dapat membuat dokumen dari template langsung dari Google Classroom. Ya, betul. Ya, ya benar, bisa dilakukan.
Lanjut Bapak Ibu, Google Slide dan Google Classroom. Ini masih di unit 2 kalau tidak salah. Cara mengundang siswa ke Classroom. Ada secara manual, ditambahkan di tab anggota. Ada dengan link, link dibagikan. Seperti pelatihan ini, dibagikan link untuk gabung dengan Classroom. Ada juga dengan kode. Nah, diberi kode kelas agar bisa bergabung di Google Classroom. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian rekam pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama. Nah, Bapak Ibu, di Google Classroom itu, Bapak Ibu bisa menambahkan teman sebagai guru. Nah, kemarin kita sudah bahas berapa Bapak Ibu? Ya, betul. Ada 20 guru maksimal yang bisa kita tambahkan. Ya, dalam satu kelas kita bisa menambahkan, mengajak guru lain bergabung sebagai guru. Akan tetapi kelemahannya, guru tersebut yang kita tambahkan tidak dapat menghapus kelas. Nah, dia hanya bisa mengajar, bisa memberikan tugas, tetapi dia tidak bisa menghapus kelas. Yang berhak menghapus kelas adalah kita sebagai guru utamanya. Langsung saja lanjut. Karena target kita jam 15 selesai Bapak Ibu ya. Google Meet dan Google Slide. Kamu dapat mempresentasikan slide di Google Meet. Ya, tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Benar, bisa dengan share screen. Cara apa saja cara mendorong siswa agar mau berinteraksi di Google Meet? Ya, dengan cara memanfaatkan fungsi chat. Ya, dengan fungsi chat atau obrolan, kita bisa memancing siswa berinteraktif ya, atau ikut aktif dalam pembelajaran dengan Google Meet. Berikutnya Google Meet dan Google Jamboard. Nah, Google Jamboard ini Bapak Ibu, Jam itu bersama-sama, board itu papan. Jadi lebih kurang papan tulis interaktif untuk berkolaborasi. Ya, membuat papan tulis virtual yang interaktif, mengajak siswa menjelaskan ide atau memecahkan masalah matematika. Ini bisa dilakukan dengan Google Jamboard. Nah, apa saja yang bisa ditambahkan di Google Jamboard? Itu ada sticky note atau catatan, ya, stiker catatan atau notis, ya. Ada gambar, bentuk, dan dokumen. Nanti kita singgung sedikit Jamboard di akhir pertemuan. Lanjut. Ini yang tadi kita pelajari di unit 3, instruksi langsung. Di Classroom, tugas dapat diberikan kepada setiap siswa secara individu dan grup. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas, ya, kita jelaskan bahwa bisa 1, 2, 3 orang saja mengerjakan tugas di Classroom, atau kita bisa tugaskan kepada semua siswa.
Kemudian file siswa dapat dibagi di Classroom. Nah, ya, file Google Workspace ya. Rata-rata bisa Bapak Ibu ya dibagikan di Google Classroom, Google Doc, Spreadsheet, Google Slide, Link, PDF, video. Semua bisa dibagikan di Google Classroom. Kemudian berikutnya, transformasi pelajaran. Nah, fitur di Google Slide yang tersedia memberi komentar, ada juga memasukkan video bisa di Google Slide, menyisipkan gambar dari web bisa, sama seperti Google Doc, menyisipkan diagram dan grafik juga bisa. Semua ini Bapak Ibu bisa kita lakukan di Google Slide. Berikutnya, opsi praktik terbaik saat gunakan Google Slide. Nah, ini menggunakan slide untuk beberapa poin, menambahkan beberapa poin, memberi siswa salinan tadi, kemudian menggunakan gambar video pada slide. Biar pembelajaran praktik itu semakin baik dengan Google Slide. Baik, selanjutnya penilaian siswa. Jika ingin menjadikan formulir sebagai penilaian, jangan lupa Bapak Ibu atur sebagai kuis di Google Formulir. Ini materi Google Formulir kemarin. Kemudian yang tidak dapat disertakan saat menambahkan masukan jawaban. Menambahkan masukan jawaban ialah hyperlink. Jadi hyperlink tidak bisa dimasukkan, ditambahkan saat memasukkan jawaban. Terakhir, ini mengelola kelas Anda. Jenis referensi yang dapat ditambahkan ke Classroom sebagai materi. Nah, ini sama seperti Bapak Ibu ya. Google Slide, PDF. Nah, ini sudah. Next. Google Site. Keunggulan Google Site bisa nyusun materi karena dia bentuknya website. Bisa membuat situs. Bisa berbagi referensi dan informasi kepada orang tua. Ini kegunaan dari Google Site. Nah, ini ada pernyataan, contoh misalnya, Google Site hanya dapat dilihat oleh siswa. Benar atau salah Bapak Ibu? Kalau website tentu ya benar. Kalau web tentu bisa dilihat oleh siapa saja. Lanjut, organisasi diri dan menjadi lebih produktif. Pesan yang diarsipkan akan dihapus di kotak masuk, tetapi tidak dihapus secara permanen. Nah, ini betul. Kemudian, Anda dapat menjadwalkan email untuk dikirim di lain waktu. Ini juga betul Bapak Ibu. Jadi kita bisa menjadwalkan email. Berikutnya,
memperluas pemahaman Anda. Nah, ini tentang bantuan komunitas di Google Classroom, Bapak Ibu. Hal yang dapat dilakukan, membaca pertanyaan dari pengajar lain itu bisa ya, di komunitas bantuan. Merespon pertanyaan dari pengajar lain itu juga bisa dilakukan. Mengajukan pertanyaan Anda sendiri itu juga bisa dilakukan di bantuan komunitas di Google Classroom. Kemudian hal yang dapat ditemukan di menu bantuan di Google Dokumen seperti bantuan dokumen, pelatihan, dan update. Ini bantuan pada Google Dokumen. Nah, demikian Bapak Ibu kisi-kisi dari uji kompetensi. Nanti Bapak Ibu, jika ini terlalu cepat, Bapak Ibu bisa putar ulang rekamannya, dan Bapak Ibu bisa perkaya dengan melihat kembali materi pada unit 1, unit 2, dan unit 3. Kami harap Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya, kemudian nanti siap untuk uji kompetensi. Kami yakin Bapak Ibu bisa mencapai 80 nilainya untuk KKM dan menyelesaikan pelatihan ini. Ya, demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ketiga ini. Setelah ini tidak ada lagi pertemuan live. Pesan kami sebelum ini ditutup, kembali tidak bosan kami ingatkan, Bapak Ibu yang belum, silahkan dikerjakan. Batasnya hari ini harus selesai, karena sudah mau uji kompetensi. Nah, kami ulangi lagi, untuk jadwal uji kompetensi akan kami buka mulai hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan 24 jam lebih kurang untuk menyelesaikan uji kompetensi. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan uji kompetensi, maka Bapak Ibu berhak mendapat apresiasi dari Repo Indonesia berupa sertifikat 32 JP. Kami ulangi, syarat untuk memperoleh sertifikat tadi di awal sudah kami sampaikan, tetapi kami ulangi lagi. Tugas di Google Classroom harap diselesaikan, diserahkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengisi presensinya 3 kali. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap Bapak Ibu dapat melaksanakan uji kompetensi tugas-tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya nanti akan kami berikan hak dari Bapak Ibu berupa apresiasi tadi. Untuk berapa lamanya hasil peserta yang lulus, itu akan kami kabari segera di grup pelatihan atau di Google Classroom-nya pelatihan. Jadi kami harap Bapak Ibu jangan keluar dulu dari grup,
atau dari Google Classroom sampai Bapak Ibu memperoleh sertifikat dari kami. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti pelatihan kami hingga pertemuan live ini hari ketiga dan telah mengerjakan tugas. Kami ucapkan terima kasih dan kami sampaikan juga permohonan maaf jika dalam pelatihan ini ada di sana sini kekurangan atau kekeliruan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa berkomunikasi, kita saling berkomunikasi di grup pelatihan. Tadi kami sampaikan mohon jangan keluar grup sampai pelatihan ini benar-benar selesai. Demikian Bapak Ibu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.